Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Nah, bertemu lagi dengan Kak Manda. Malam ini kita akan belajar tentang mapel geografi ya. Sebelum belajar, Kak Manda mau tanya, ada yang masih ingat materi yang lalu yang sudah diajarkan? Kemarin belajar letak astronomis, geografi, sama geologis Indonesia. Good job Nada. Jadi kemarin belajar tentang astronomi. Ya, astronomis, geografi, sama geologis. Oke, astronomis, geografi, dan geologis. Hari ini sebelum kita memulai nih, hari ini ada topik posisi strategis Indonesia dan potensi sumber daya alam. Nah, ini kita akan bahas ya. Tapi sebelum mulai subtopik tentang potensi sumber daya alam Indonesia, Kamanda mau tanya dulu nih. Kira-kira dari kalian, benar nggak sih pendapat kalian bahwa Indonesia itu kaya? Siapa yang bisa jawab? Apa benar Indonesia kaya? Iya, Jessica. Benar Kak, kaya akan rempah-rempah. Kaya akan rempah-rempah. Tapi kira-kira Indonesia kaya duit nggak ya? Uangnya banyak gitu. Kaya korupsi Kak. Waduh. Kalian tahu yang kemarin lagi ngelis tuh kasus yang 271 T. Itu kasus apa ya? Nah, timah. Kira-kira Indonesia yang kalian ketahui kayanya kaya apa? Sumber daya alam, betul. Nah, di sini kakak akan menjelaskan tentang potensi sumber daya alam di Indonesia. Potensi sumber daya alam di Indonesia, kalian tahu? Sebelum kita memulai sumber daya alam di Indonesia, pengertian dari wisata itu apa? Wisata. Apa, Vina? Tempat rekreasi. Tempat rekreasi. Terus, ada yang bisa jawab lagi? Wisata. Tempat berlibur. Tempat berlibur. Ada yang bisa jawab lagi? Definisi wisata apa ya? Tempat yang dikunjungi banyak orang. Jadi, definisi wisata itu adalah tentang kegiatan perjalanan mengunjungi tempat wisata yang bagus. Terus apa lagi? Asri. Terus bersih. Biasanya di mana tuh tempat wisata yang kalian sering kunjungi? Daerah Jawa contohnya apa? Candi Borobudur. Jauh sekali. Bandung. Kira-kira kalau kalian ke Bandung, itu wisata yang kalian kunjungi di mana? Lembang. Kenapa pilih Lembang? Karena dingin. Dinginan mana sama puncak? Puncak. Selain itu, Bandung itu terkenal dengan apa ya? Kuliner. Betul. Nada benar. Yaitu di Bandung terkenal dengan kuliner yang enak-enak. Pastinya kalian kalau ke sana selain view restonya bagus, makanannya enak, dan pastinya nggak ada di Bekasi. Ya, oh iya, saya pernah makan itu tuh, tapi di Bandung, di Bekasi nggak ada. Nah, Bandung tempat wisata yang sampai sekarang banyak dikunjungi oleh banyak masyarakat di Jawa Barat terutama. Terus kemana mau tanya lagi nih? Sebelum kita mulai, Kamanda akan
jenis-jenis wisata. Yang kalian tahu jenis-jenis wisata apa sih? Jenis-jenis wisata. Semacam tempat rekreasi. Kenapa Jessica suaranya? Jenis-jenis wisata kayak macam-macam tempat rekreasi itu apa jenis-jenis? Jenis-jenis wisata ini contohnya ada jenis wisata alam, ada wisata buatan, sama wisata budaya. Ada 3 jenis-jenis wisata. Yang pertama tadi apa? Wisata alam. Kedua, wisata buatan. Yang ketiga, Wisata budaya. wisata budaya. Dari ketiga ini, kalian biasa wisata yang mana? Buatan. Contohnya, Curug kan? Buatan gitu. Curug alam kalau ini. curug Curug alam. Yang buatan apa? Itu di Bandung. Cimuriland itu. Iya, betul. Cimuriland, tapi banyak di alam juga sih. Coba, itu belum sih. Wisata buatan. Yang ini Museum. Ya, museum. museum. Wisata buatan museum. Terus apa lagi? Kolam renang. Kolam renang, water park. Restoran. Wisata. Kita wisata. Itu loh kayak misalnya perahu apa? Oh, Kayak Itu alam. enggak Ya. alam kak. Ya di mana? Ada di sini juga. Di mana? Bekasi. Di mana? Oh, apa ya? Kemarin. Itu tempat yang makan itu sekaligus kayak ada hiburan-hiburan kayak musik kak. Wisata bambu. Bukan. Ini perahu apa ya? Perahu apung. Perahu apung di mana? Di Bekasi kak. Oh, Ada kan? perahu apung. Dia itu pakai sungai apa danau? Kayak kolam buatan itu tapi yang gede gitu kak. Jadi Buat ikan-ikan doang. Kamanda akan menjelaskan wisata alam. Berarti wisata yang terbuat dari pembentukan alam. Contohnya di puncak. Kalian mau lihat kebun teh aja sama udaranya sejuk, udah happy. Ih dingin ya di sini. Ih airnya dingin banget, gitu kan? Nah itu alam. Kalau buatan, contohnya tadi selain kolam renang adalah Trans Studio. Kidzania. Jadi mall-mall atau tempat-tempat yang disulap tempat bermain, contoh kayak di Fanda. Tuh buatan seperti itu. Ya, tempatnya luas, tapi semuanya games-gamesnya itu buatan yang dilakukan oleh mesin. Contoh, kita mau naik kora-kora. Lah, nggak mungkin kan orang yang mainin begini jadi mesin kan? Nah, itu contoh wisata buatan. Sekarang wisata budaya. Siapa yang tahu? Candi Borobudur. Candi Borobudur. Terus Raja Ampat. Ih, keren banget itu Raja Ampat. Terus apa lagi? Apa? Tamban Perahu. Tamban Perahu biasanya. Tapi lebih nih. Ada satu budaya, bahkan banyak ya kalau di Indonesia, karena kan Tuturi Handayani. Walaupun berbeda-beda tetap satu. Ada yang dari dulu sampai sekarang dia itu masih menjalankan budayanya. Apa coba? Kalian pernah lihat kok orangnya kuat-kuat? Betul. Nada menjawab Baduy. Kenapa Nada? Dia melestarikan budaya dari dulu. Nah, mereka tidak mau menerima teknologi sekarang. Mereka tidak menggunakan gadget, tidak menggunakan handphone, tidak menggunakan laptop, tidak menggunakan tuh kayak
kayak kalian. Kalau handphone berarti punya data. Enggak. Sampai detik ini mereka tidak menggunakan alat digital. Tapi ada juga tahu Baduy luar gitu yang udah pakai handphone gitu. Kalau Baduy luar sama Baduy dalam itu mungkin dia sudah ingin berkembang. Dalam arti banyak ada beberapa suku Baduy yang apa sih dia live ya, live. Ini loh kegiatan kita kayak menenun, terus memanen apa? Memanen madu. Kalian sering lihat kan Baduy yang pakai baju hitam-hitam tidak beralas kaki jalan terus. Ya kan lihat kan? Itu dia kuat banget dari hutan sampai sini cuma bawa 2 atau 3 botol madu. Kuat banget, ya kan? Nah, dari sini ada 3 wisata nih. Kita kan udah nih. Ini jenis wisata, udah paham ya? Tadi yang pertama apa? Wisata alam. Wisata alam. Yang kedua? Wisata buatan. Wisata buatan. Yang ketiga? Wisata budaya. Wisata budaya. Contoh-contohnya juga udah paham ya? Nanti kita checklist. Oke. Nah, lanjut. Kita akan membahas dari sumber daya alam itu ada yang barang tambang. Penggolongan barang tambang. Di sini ada golongan A, B, C. Sebelum dijelaskan, ada yang tahu kenapa barang tambang harus digolongkan? Bisa membedakan. Kenapa, Mak? Agar bisa membedakan Membedakan apa? antara barang tambang 1, 2, dan 3. A, B, dan C. Kalau yang ke-1, ke-2, ke-3 atau A, B, C itu dari apanya? Cara pengolahannya misalnya ada. Contohnya. Ada yang dijadikan bensin, Nah, ada yang dijadikan batu bara, ada yang dijadikan gas. Nah, sebelum mulai penggolongan barang tambang, kita sebutkan dulu yuk. Barang tambang di Indonesia yang kamu ketahui 1, apa? Batu bara, minyak bumi, gas alam, emas, tembaga, yang lagi rame, yang lagi viral, timah, terus seng. Ada tapi enggak ini ya, enggak terkenal ya. Bahan bakar baterai. Murah? Kan sekarang kan mobil listrik udah banyak, motor listrik udah banyak, sepeda listrik ada nggak? Ada. Nah, kalau kalian sudah bisa menyebutkan barang tambang, berarti di sini Kamanda akan tulis ya penggolongannya. Kalian bisa simak ya.
Oke, Kamanda sudah catat materi di whiteboard. Silakan kalian catat atau kalian foto. Kamanda kasih waktu 1 menit ya. Oke, Kak. Sudah. Oke, waktunya habis ya. Sudah 1 menit. Kita mulai ke materi selanjutnya. Hapus ya.
hewan-hewan zaman fosil hewan atau tumbuhan? Dua-duanya. Ayo, Hewan. yakin? Oke. Beneran? Beneran. Betul! Ikor, udah dulu, Ikor. Jangan jawab lagi. Ganti apa? Selanjutnya, pertanyaan Sarcen. Ini pertanyaan kedua ya. Kalau orang yang kalah, Yang bisa jawab dapat tidak. ya. Batu bara berasal dari iya nada Dari sebelum terus yang jadi abis vulkanik lava yang udah keras terus jadi batu bara. yakin? Bener gak ya batu bara dari apa letusan? Yakin? Salah. Batu bara itu terbuat dari sisa-sisa tubuh yang udah mati gitu loh, Pak. Jadi kayak apa yang bilang? Balikannya ini. Kayak yang nggak sempurna itu loh, Pak, tumbuhannya. Iya tumbuhan apa? Tumbuhan apa? Oh, apa? Balikannya dari ini. Tumbuhan purba. Jessica dapat. Jadi disempurnakan sama Usman. Ya. Oke, yang mana kasih waktu 1 menit untuk mencatat atau foto untuk penggolongan barang tambang golongan A. 3, 2, 1. Ya. Sudah dicek? Sudah dicatat? Sudah? Oke, dihapus ya. Lanjut. Bukan letusan ya. Jadi, kalau minyak bumi dari fosil hewan, batunya tumbuh sama. Tapi ini ke Indomie. Oh iya.
Oke, kita akan lanjut ke golongan B. Golongan B ini bahan yang vital, tidak jauh dari golongan A, sama-sama penting. Tetapi di sini memiliki fungsi vital untuk menjamin hajat hidup orang banyak. Coba kalian sebutkan contohnya. Besi, Hmm. tembaga, Terus? emas, perak, dan belerang. Nah, yang kalian tahu, tembaga untuk hajat hidup orang banyak itu berapa? Pondasi rumah. Fondasi rumah pakai tembaga. Tembaga. Iya aja. Biasa ini apa sih? Apa? Oh, besi. Besi. Tembaga itu yang kayak kulitnya loh. Aku kira besi. Besi yang buat Apa sih? buat bahan kendaraan Kak. Ya, tembaga. Terus apalagi emang buat bangunan kata Unma. besi yang buat rumah. Oh itu buat cocok. Lah. Terus apa? Kabel. Untuk kabel. Oh, yang Jadi yang di dalam kabel itu kan ada warna-warna tuh. Iya. Nah itu yang warna Agak emas gitu. oranye ya. Oh ya orange itu, nah itu tembaganya itu pengantar listrik. Oh, astagfirullah. Mas, buat apaan mas? Biasa. Perhiasan. Selain perhiasan, Buat inflasi. investasi. terus Alat apa? alat Bukan. alat tukar. Merah? Kayaknya belum bisa Iya, bisa juga buat perhiasan. Buat perhiasan. Mendaki. Iya. bahan industri. Kalau dia apa sih ya? Piagam-piagam ya. Iya. Ada emas, perak, dan perunggu. Coba deh kalian cari manfaat belerang. Untuk kulit jerawat. Iya, untuk jerawat untuk kulit. Biasanya itu di kandungan apa? Asam sulfur. Iya, dalam apa kamu menggunakan apa yang ada belerang? Cuci muka, sabun. Betul. Di sabun. Ada sabun yang mengandung belerang. Atau tadi apa? Asam sulfur. Jadi istilahnya kalau kita pakai skincare ya, ini kan banyak akhirnya pakai yang ada kandungan belerangnya, jadi halus, kulitnya juga halus gitu kan. Nah ini adalah barang tambang golongan B. Oke, Kamanda kasih waktu 1 menit untuk mencatat atau memfoto.
apapun, batu apung, dan marmer. Oke, kalian sebutkan manfaatnya dari contoh-contoh ini. Nanti kamu kasih star jam. Salah satu Kak. Yalah, salah satu aja. Iya, Utma, pilih yang mana? Marmer. Marmer, apa manfaatnya? Marmer itu bisa dimanfaatin buat jadi lantai, jadi rumah kita ada lantainya. Ya, Terus gue pilih lagi. Apa lanjut? udah benar. Ada, iya, nada, Utma, dua. Nada, Karena lihat Kak, nada lihat. buat kerajinan tangan. Iya, terus Terus juga buat batu bata. batu bata. Terus apa lagi? Untuk nih, di kalangan masyarakat yang lebih berguna lagi. Buat Apa? buat kayak muk gitu pakai tangan mereka. Oh, buat gelas buat hidup manusia ya. Terus yang lebih besar lagi dari tangannya tuh biasanya apa? Tadi udah disebutin buat kedua apa? Kalau lihat Kerajinan tangan. kerajinan tangan, Batu bata. batu bata digunakan untuk membangun Rumah. gedung, sekolah, batu bata. Udah. Buat di rumah fondasi. Ya, terus Buat buatan semen. Ya kan pakai semen sih ya. ya fondasi rumah, terus Jernih air. penjernih air, terus Media tanam. media tanam. Satu lagi. Pasir. Udah dari fondasi. Pembuatan keramik. Sama aja sama bangunan ya. Terus apa lagi? Satu lagi. Pasir. Membuat itu yang jalan. Oh, jalan. Jalan raya. Jalan Pasir. Ya, aduh, pinter nih. Tulis. Apa manfaatnya? Tulis. Tulis. Buat jadi mood. Sekarang KPP sudah nggak ada, sekarang whiteboard nih. Whiteboard, jadi kamu tulis itu dulu. Buat bahan pewarna. Warna. Warna murahan, tahu nggak sih? Terus habis itu buat tekstil. Terus Iya habis itu betul. juga buat bikin rumah juga bisa. Terus buat jadi bahan bikin semen juga bisa. Tuh, banyak ya. Nih, dua. Wah, sebut mas sama juga ya. Oke, kamu ada kasih waktu 1 menit untuk mencatat atau memfoto. Sudah? Oke. Sudah ya, nih kita checklist yang ini. Tadi kita belajar tentang sumber daya alam di Indonesia, definisi wisata udah, jenis-jenis wisata udah, penggolongan barang tambang sudah. Sekarang kalian boleh mengerjakan kuisnya. Kuisnya 10 menit saja ya. Terima kasih. Sudah? Ada?
Mas F. Tulis kompostes. Nggak soal Miss. Kompostes. Sedikit sih. Ya, aku nggak bisa buka aplikasi. Ada jaringan. Pakai wifi sini ya. Iya. Nggak ada jaringan. Sama nggak isi absen sama bisa kembali. Bisa kembali. Bisa kembali. Oh, kayak snorkeling. Oh, hari itu. Nih. Makasih ya, Kak. Oh, bisa. Si Kaisha Laura mana? Ya nggak ada geografi, Kak. Oh. Ini ya, itu. Si Divania. Divan juga. Iya. Kamu aja itu siapa, Ustaz? Jessica kok namanya gak ada space-nya? Ya, Elva. Ya. Memang udah lama Jessica namanya sebenarnya. Kok udah dapet, Jess? Kenapa, Jess? Lebih baik. Vera sih namanya siapa? Ada sih namanya siapa? Ada.
Natuna itu Papua kan? Hah? Belum. Apa Sulawesi? Natuna. Dia terkenal dengan tupai dan Papua. Natuna itu di Riau. Ada masih di Riau. Nggak ada. Dalam Sulawesi yang tidak memiliki sebarang makna. Coba nggak sampai. Sudah. Oke, baik teman-teman semua. Keren kalian sudah mengerjakan post-test, kuis. Nah, nilainya juga bagus-bagus ya. Di pelajaran hari ini, kesimpulannya tentang materi sumber daya alam, yaitu bahwa Indonesia terkenal di negara luar tentang sumber daya alamnya. Sumber daya alam ini berarti kaya akan apa nih? Alam. Kaya akan potensi alamnya. Tadi Kamanda sudah menjelaskan
Ternyata dari sumber daya alam ini terciptalah tempat wisata-wisata. Coba ayo review ulang nih. Wisata-wisata, tempat wisata yang tadi kita sudah bahas, ada 3 tempat wisata nih. Jenis wisata yang pertama, wisata alam. Yang kedua, Wisata budaya. wisata buatan. Yang ketiga, Wisata budaya. wisata budaya. Nah, selain itu, ini juga sudah selesai nih ya, penggolongan daerah tambang golongan A, B, C. Yang tadi kalian sudah sebutkan macam-macam contohnya. Ternyata bahan tambang yang ada di Indonesia sangat-sangat melimpah. Dari sumber kekayaan alam, ternyata kita belum bisa apa? Belum bisa memanfaatkan dengan maksimal, didukung oleh SDM. Apa sih SDM? Sumber daya manusia. Sumber daya manusianya kita masih kurang. Jadi banyak membutuhkan investor-investor dari luar untuk membangun Indonesia. Contohnya saja Pulau Kalimantan. Sudah dibuat apa? IKN. IKN atau Ibu Kota. Ayo IKN apa? Ibu Kota. Karena N negara nasional. apa ayo? Nusantara. N-nya Nusantara ya. Nah, dari sini kalian patut bersyukur dan bangga menjadi warga Indonesia yang kaya akan sumber daya alamnya. Mungkin next 10 tahun atau 15 tahun kemudian kalian yang terpilih menjadi presiden wanita. Yeay! Siapa tahu, kita nggak tahu takdir seseorang, ya kan? Mungkin dari kalian yang ada di sini bisa membangun Indonesia menjadi Indonesia emas. Indonesia emas itu direncanakan tahun berapa? 2045. Kira-kira kalian usianya sudah berapa tuh? Bisa lah jadi presiden, ya kan? Nah, kita nggak tahu nasib seseorang. Jadi memang kita harus patut berbangga. Di Indonesia ini memang kaya akan sumber daya alam. Terus kita juga kaya akan budaya. Budaya Indonesia tuh banyak. Sampai ada Tutmuri Handayani, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Bhinneka Tunggal Ika apa sih artinya? Nah, oke. Hari ini pembelajarannya sangat seru dan sangat interaktif. Kalian aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Kak Manda kasih.